Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Sari Husnul Hatimah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai problem solving dan decision making yang dilakukan oleh kepala sekolah berdasarkan pengalaman yang saya amati di TK Quran Matlaul Huda Banjar Agung Tulang Bawang. Dalam dunia pendidikan, setiap harinya selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Sebagai seorang kepala sekolah, tidak hanya bertugas mengelola administrasi sekolah saja, tetapi sebagai seorang kepala sekolah dituntut harus mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah secara tepat, bijaksana, dan berpihak pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, kemampuan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sekolah. Salah satu permasalahan yang pernah kami hadapi adalah awal tahun ajaran baru pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Bahkan ada anak yang menangis ketika ditinggal orang tuanya, kemudian ada yang tidak mau masuk kelas, bahkan ada orang tua yang tetap mendampingi anaknya di dalam kelas karena merasa khawatir anaknya belum siap mengikuti pembelajaran tanpa didampingi oleh orang tuanya. Dalam menghadapi situasi tersebut, saya sebagai seorang kepala sekolah tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak, melainkan saya melakukan identifikasi terlebih dahulu masalah yang sedang terjadi. Kemudian saya mengajak para guru-guru kelas berdiskusi tentang masing-masing karakter anak, kemudian mencari permasalahan apa penyebabnya anak itu menangis, kemudian cara anak itu berinteraksi dengan temannya, dan cara respon anak ketika diajak bermain dan belajar di kelas. Selain melakukan diskusi bersama guru, saya juga melakukan komunikasi dengan orang tua. Saya juga mencari informasi tentang anak tersebut dari orang tuanya, bagaimana karakter anak di rumah, kemudian juga kami sharing apa sih permasalahan orang tua, kemudian kekhawatiran orang tua yang dihadapi ketika anaknya sekolah, kemudian apa harapan dari orang tua terkait proses adaptasi di sekolah ini. Nah, dari hasil komunikasi yang saya dapat dari orang tuanya, ternyata sebagian anak itu belum terbiasa berpisah dengan orang tuanya. Sementara orang tuanya juga merasa khawatir, merasa cemas, takut anaknya itu tidak nyaman berada di sekolah, dan orang tua itu takut anaknya itu belum mampu mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, setelah semua informasi itu terkumpul, saya bersama guru melakukan musyawarah. Kita mencari solusi yang terbaik. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, saya mempertimbangkan berbagai alternatif yang dapat dilakukan, serta saya juga memikirkan dampak negatif dan dampak positifnya dari setiap pilihan tersebut. Kemudian saya juga memastikan bahwa pilihan ini, keputusan yang diambil itu benar-benar mengutamakan kepentingan peserta didik. Saya meminta kepada guru untuk setiap harinya menyambut anak di depan gerbang, agar anak itu merasa diterima dan merasa aman ketika berada di sekolah. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, anak terlebih dahulu diajak bermain melalui aktivitas yang menyenangkan, agar anak juga merasa happy dan menjadi lebih tenang ketika berada di dalam kelas.
Selain itu, saya juga mengarahkan kepada guru untuk membangun komunikasi yang intens dengan orang tua. Kemudian, guru juga memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa proses adaptasi setiap anak itu berbeda-beda, sehingga memerlukan kesabaran dan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Kemudian, saya juga mengarahkan kepada guru untuk setiap harinya memberikan laporan singkat kepada orang tua mengenai perkembangan anak di sekolah setiap harinya. Nah, berdasarkan keputusan yang didapat menunjukkan hasil yang sangat positif. Secara bertahap, anak-anak sudah mulai terbiasa dengan lingkungan di sekolah. Kemudian, yang dulu anak itu nangis ketika mau masuk kelas, kemudian nangis ketika ditinggal orang tuanya, sekarang anak itu sudah mulai terbiasa masuk kelas sendiri. Kemudian anak itu sudah mulai aktif bermain dengan teman-temannya. Kemudian anak juga sudah mampu mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas dengan tenang dan nyaman. Kemudian orang tua juga menjadi lebih tenang dengan perkembangan anak setiap harinya. Dengan begitu, suasana pembelajaran di kelas pun menjadi lebih kondusif, sehingga guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih efektif. Dan saya juga belajar bahwa menjadi kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan mendengarkan serta mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian terbuka terhadap berbagai masukan. Kemudian mampu mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Dengan kepemimpinan yang kolaboratif, setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih efektif secara keseluruhan karena semua pihak merasa dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Dari pengalaman tersebut, saya memperoleh banyak pelajaran mengenai pentingnya problem solving dan decision making dalam kepemimpinan seorang kepala sekolah. Saya juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan masalah yang baik bukanlah melalui keputusan yang tergesa-gesa, melainkan melalui keputusan berdasarkan data, kemudian berdasarkan hasil observasi, kemudian hasil komunikasi yang baik dan musyawarah dengan berbagai pihak yang terlibat. Demikian refleksi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga pengalaman ini menjadi pembelajaran bahwa setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara bijaksana, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan anak akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.